Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, amin. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi, sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Jemaat kekasih, kita masih ada pada serial khotbah Yesus nama yang dapat dipercaya, membahas 319 nama yang dimiliki oleh Yesus Kristus Tuhan kita seturut kesaksian Alkitab. Dan hari ini kita sampai pada nama yang ke-115. 115 dari Yesus Kristus Tuhan kita. Bacaan firman masih pada bahagian firman minggu lalu, Matius 12 ayatnya yang ke-18. Satu ayat saja, Matius 12 ayatnya yang ke-18. Dan kembali ayat yang luar biasa ini akan bacakan bersama-sama dengan suara yang mantap dan jelas di hadapan Allah. Mari dengan hormat kembali sejemput kita bangkit berdiri walaupun baru saja kita duduk, dan dengan suara yang mantap setelah hitungan ketiga kita bacakan secara bersama-sama Matius 12 ayat 18. Dan demikianlah bunyi firman Allah. 1, 2, 3. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati kita. Relakan saya baca ulang ayat 18 Matius 12 ini, dan akan saya berhenti pada kalimat yang berisikan nama Yesus Kristus yang ke-115. Ayat 18 Matius 12 sekali lagi demikian firman Allah. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Dengarkan kalimat ini, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Sekali lagi, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Yesus Kristus memiliki nama yang ke-115 yang diberikan Alkitab, yaitu orang yang dikasihi Allah. Yesus Kristus orang yang dikasihi Allah, itulah nama yang ke-115 yang diberikan Alkitab kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ia memiliki nama yang dikasihi. Dia sajalah, hanya dia dan dia saja yang datang ke dunia ini dan mendemonstrasikan dan mengaplikasikan, menyatakan kasih Allah yang besar itu, yang tinggi, dalam dan luas menjadi kenyataan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Karena itu kita tidak ada di bawah kutukan Allah, kita tidak ada di bawah segala malapetaka, tapi kita ada di bawah kasih Allah. Sejauh kita menaruhkan iman, sejauh kita
kita mempertaruhkan hidup kita dalam Kristus dan menggenapi ajakan Paulus yang berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang tinggal di dalamku. Lalu kita menjadi objek kasih Allah. Kasih Allah ada di atas kita, kasih Allah ada di kanan kiri kita. Kita dikitari dengan satu kitaran Allah yang bernama kasihnya. Kasih Tuhanlah yang merupakan andalan kita. Kita tidak mengandalkan kepintaran kita, karena kepintaran kita tidak berbuat banyak. Kita tidak andalkan uang kita karena hari ini ada dan besok dicuri orang. Tapi apa andalan kita? Kasih Allah lah yang menjadi andalan kita. Rahmat dan anugerah merupakan wujud dari kasih Tuhan itu yang telah menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Saya percaya kita semua sepakat dengan kalimatku bahwa kita tadinya bukan apa-apa dan sekarang menjadi apa-apa. Yang dan menjadikan kita apa-apa adalah kasih Tuhan yang tinggi, dalam dan luas itu. Haleluya. Karena itu jangan takut dan gentar. Kita tidak perlu putus asa dikala pencobaan melanda, dikala angin ribut gelombang menerpa perahu kehidupan kita. Kita tahu kasih Tuhan yang akan mewujudkan segalanya. Dan di dalam kasih Tuhan hanya hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang mulia, hal-hal yang membawa kita naik dan bukan turun, kepala dan bukan ekor. Karena kasih Tuhan yang mengerjakan segalanya. Dan berbicara tentang kasih Tuhan, maka ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, Allah mengasihi kita. Itu yang pertama. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih, dan kita merupakan wujud objek kasihnya. Kita sekarang ada di dalam kasih Tuhan. Allah mengasihi kita. Terlalu banyak janji-janji Allah tentang kasihnya. Beberapa di antara yang perlu kita catat. Yang pertama, Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Yeremia 31 ayat 3 berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku mewujudkan kasih setiaku kepadamu. Dengarkan. Haleluya. Yeremia 31 ayat 3, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kasih yang kita terima dari Dia bukan kasih musiman, bukan kasih seminggu, bukan kasih sebulan, tapi kasih dari generasi kepada generasi, dari keturunan yang satu kepada keturunan yang lain. Haleluya. Orang benar anak cucunya tidak meminta-minta sedekah. Kenapa kaitan anak cucu? Berarti kasih Tuhan itu kasih dari generasi yang satu kepada generasi yang lain. Kasih Tuhan itu tidak dibatasi oleh karena Indonesia lagi mengalami masalah. Kasih Tuhan itu tidak menjadi berkurang oleh karena dunia sedang adalah masalah yang panjang. Apapun yang mau terjadi dan sedang terjadi dan akan terjadi, tidak mengurangi kasih Allah yang tinggi, dalam dan luas itu bagi kita sekalian. Haleluya. Kasih Tuhan inilah naungan kita. Haleluya. Inilah payung kehidupan kita. Pada kasih Tuhanlah kita berlindung dan kita bernaung. Anda tidak punya apa-apa bukan soal, karena kita semua juga tadinya orang bukan punya apa-apa kok. Kasih Tuhanlah yang mengerjakan semua. Kasih Tuhanlah yang menghadirkan sesuatu di tangan dalam rangkulan. Kasih Tuhanlah yang mewarnai perjalanan kehidupan kita. Karena itu dalam kasih Tuhan yang kekal inilah kita berlindung dan bernaung. Haleluya. Saudara sekalian, kasih Tuhan itu kasih mulai dari kita kecil sampai kita remaja, sampai kita dewasa, sampai kita punya istri, anak, punya cucu dan cicit. Bahkan sampai putih rambutmu engkau menggendong aku. Haleluya. Luar biasa. Kita gendong nenek-nenek malu ditontonin tetangga, tapi Tuhan Allah tidak malu menggendong kakek dan nenek, karena kasihnya yang tinggi, dalam dan luas itu. Haleluya. Hal yang kedua, Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang tidak bersyarat. Kasih bersyarat itu artinya kalau kau mengasihi aku mengasihi engkau, ada imbalannya. Tapi kasih Tuhan itu kasih yang tidak bersyarat. Artinya kita mengasihi Tuhan atau tidak mengasihi Dia, kasihnya tetap mengalir seperti hujan yang deras, seperti air yang tidak dihambat oleh apapun. Haleluya. Yesaya 49 ayatnya yang ke-15 berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Luar biasa. Dengarkan saya baca ulang Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Kasih Tuhan bukan saja kasih yang kekal, tapi kasih yang tidak bersyarat. Diungkapkan sebuah persyaratan. Seorang ibu menyayangi anaknya wajar, karena memang dia buah kandungannya.
Tapi kalau engkau mengasihi sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan engkau, tidak ada kaitan darah daging, tidak ada kaitan satu kampung, tidak ada kaitan satu bahasa, tidak ada kaitan satu warna kulit, ini baru namanya kasih. Haleluya. Kasih Allah kasih tidak bersyarat. Andai kata kasih Allah kasih bersyarat, maka haleluya tidak ada berkat yang mewarnai perjalanan hidup kita. Tapi kasih Tuhan itu mewarnai perjalanan hidup kita karena kasih yang tidak bersyarat. Firman Allah berkata, hujan turun bagi orang benar maupun orang yang tidak benar. Matahari bersinar buat orang berdosa maupun orang benar. Itulah wujud kasih tanpa syarat. Dan kalau kita menyadari ini semua, apalagi yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini, kalau kasih Tuhan menjadi andalan kita. Kasih yang kekal, kasih yang tidak bersyarat. Haleluya. Hal yang keempat perihal kasih Allah itu yang diberikan pada kita lah kasih yang tidak terbatas, yang tidak bisa diukur dan ditakar oleh takaran manusia, melebihi akal dapat memikirkannya. Efesus pasal yang ketiga 18 sampai 19 berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Rasul Paulus berkata bahwa kasih Tuhan Allah itu bukan kasih yang kekal saja, kasih tanpa syarat, tapi kasih yang melampaui akal dapat pikirkan. Rasul Paulus berkata bahwa semua di luar akal dapat pikirkan, tapi aku berdoa supaya Allah membantumu memahami semuanya. Kalau kita memahami kasih Tuhan ini luar biasa, karena kita menjadi khawatir, bimbang dan ragu karena kita kurang memahami. Jadi kalau pemahaman ada pada kita tentang siapa Allah itu, maka nyanyian kita pasti harus berbunyi, tidak kuragu lagi mengiringmu Tuhan. Tidak akan ada satu kata persungutan pun keluar dari bibir lidahku kalau aku tahu kasihmu di luar akal dapat memahami. Rasul Paulus berkata bahwa memang ada banyak hal di luar akal dapat memahaminya, termasuk kasih Tuhan itu sendiri. Dapatkah Anda bisa memahami dan memecahkan kasih Tuhan? Bagaimana seorang yang rusak hidupnya, ancur-ancuran perjalanan hidupnya bisa dipakai Tuhan menjadi alat yang luar biasa? Dapatkah kau menerangkan itu di luar akal dapat pikirkan? Bisakah kau bisa pahami dan memecahkan persoalan ini? Gambaran perumpamaan anak terhilang yang sudah menghabiskan harta bapaknya, merusak harga diri bapaknya, kembali masih dibikin pesta. Dapatkah kau pecahkan dan memahami betapa tinggi, dalam dan luasnya kasih Tuhan yang digambarkan lewat cerita perumpamaan anak terhilang itu? Di luar akal dapat pikirkan, tapi itulah kasih Tuhan itu. Inilah yang menopang kesehatan kita, inilah menopang nikah kita, ini yang menopang karier kita, inilah yang menopang segala eksistensi dan keberadaan hidup kita hari ini dan hari-hari yang akan datang. Jadi kalau kita memahami hal ini, maka dada kita harus busung ke depan. Walaupun tantangan kita banyak, problema kita sebakul, dan banyak hal-hal yang belum terpecahkan, akal menanti dan menghadang perjalanan hidup kita. Tapi kita tahu kasih Tuhan yang melampaui akal itu akan membantu kita memecahkannya. Haleluya, itulah iman dan keyakinan kita. Hal yang keempat, kasih yang tak dapat dipisahkan oleh apapun dan siapapun. Kasih yang kekal, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tak bisa dipahami akal tinggi, dalam dan luas, tetapi kasih yang tidak bisa dipisahkan dengan apapun dan siapapun. Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 35 dan seterusnya 37 sampai 38 dia berkata, apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang besar itu? Lalu dia jabarkan ketelanjangan, pedangkah, mara bahayakah? Apakah ancaman yang bernama pedang, ancaman yang bernama dibunuh, dibakar, dihancurkan, bisa menggoyahkan iman seseorang kepada Allah yang kasihnya kekal, tak bersyarat, kasihnya yang tidak bisa dipahami karena saking tinggi, dalam dan luasnya itu. Dan kasih inilah yang tidak mungkin dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Pedang bukan sesuatu bagi kita, mara bahaya bukan sesuatu bagi kita.
Apa yang bisa mengurangi kasih kita kepada Tuhan yang dahsyat? Tidak ada sesuatu. Nah, Roma 5 ayat 5 berkata pengharapan tidak mempermalukan. Karena kasih Allah dicurahkan rata di atas hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Jumat minggu depan ada kebaktian kenaikan Kristus ke surga. Jangan sampai kita nggak datang menghadirinya, kecuali istri melahirkan. Tapi kalau tidak ada, semua hadir. Bawa teman dan kenalan, bawa siapa saja yang bisa dibawa untuk diberkati Tuhan. Ibadah 3 kali, jam 6, jam 9, dan sore jam 5. Saya juga sebagai gembala jemaat akan memberitakan firman. Kita datang untuk apa Pak Pendeta? Untuk memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga supaya Roh Kudus turun. Dia berkata, berbahagialah aku pergi, karena kalau aku tidak pergi Roh Kudus tidak datang. Dan karena Roh Kudus datang maka dia menghadirkan kasih Allah rata di atas hati kita. Karena hati itu pusat dari kehidupan itu sendiri. Hati mantap, mata mantap, mulut mantap, kuping mantap, kaki mantap, tangan mantap, berubah nama Yakob bin Mantap. Kalau mata ngaco, hati ngaco, mata ngaco, mulut ngaco, kuping ngaco, tangan ngaco, dan kaki juga ngaco, berubah nama menjadi Waluyo bin Ngaco Belo. Haleluya. Karena itu betapa pentingnya hati. Dan hati ini harus dibungkus dengan satu bungkusan yang bernama kasih Allah. Yang kekal, yang tak bersyarat, yang dalam, tinggi, dan luas. Dan yang tidak bisa memisahkan kita oleh apapun dan siapapun. Haleluya. Kasih itulah yang merupakan modal kita. Dan kasih ini tidak bisa dibeli karena tidak dijual di toko. Kasih ini tidak bisa diberikan oleh siapapun karena itu bukan sebuah pemberian manusia. Tapi kasih yang demikian ini, yang mana itu Pak Pendeta? Yang kekal, yang tidak bersyarat, yang di luar akal memahaminya, dan yang tidak bisa dipisahkan dari orang beriman dengan Allahnya karena pedang mara bahaya, ketelanjangan, dan segala persoalan hidup lainnya. Itu hanya pemberian dari Allah lewat karunia dari Roh Kudus. Karenanya Rasul Paulus berkata kepada jemaat Roma, Roma 5:5, pengharapan tidak mempermalukan karena kasih Allah. Kasih yang mana? Yang tadi itu, yang kekal, yang tidak bersyarat, di luar akal dapat pikirkan, dan tidak bisa memisahkan kita dengan dari Allah dengan apapun dan oleh siapapun. Hanya bisa dikaruniakan oleh Roh Kudus yang dicurahkan dalam hati kita. Roh Kudus telah datang 2000 tahun yang lalu, dan kekristenan kita bergairah kalau hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Kita menjadi biasa-biasa saja, bahkan ibadah menjadi membosankan. Ibadah merupakan satu siksaan oleh karena tidak didorong dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Logos yang mati itu hanya bisa menjadi rema jika Roh Kudus menuntunnya. Karena itu hidup kekristenan kita akan bergairah kalau Roh Kudus memenuhi hati kita. Ada di hati kita, di pikiran kita, di mulut kita. Dan dia mengitari kita dengan kasih yang dalam, tinggi, dan luas itu. Barulah kita menikmati kekristenan kita dalam arti yang sesungguhnya. Karena itu jemaat kekasih, hari ini kembali kita merenungkan nama ke-115 dari Yesus Kristus, orang yang dikasihi Allah. Berarti dalam dia sajalah kita mendapatkan kasih Allah Bapa itu. Hal yang kedua, dalam dialah kita mendapatkan bukti kasih dari Allah. Kasih Allah itu menjadi bukti dan nyata dan menjadi realitas. Kurasakan dalam hatiku, kurasakan dalam pikiranku, kurasakan dalam setiap langkah hidupku. Karena dia telah menjadi bukti dari kasih itu. Hal kedua adalah bukti dari kasih Allah adalah Yesus Kristus itu sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10 berkata, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Luar biasa.
Dengar saya baca lagi bahwa Kristuslah wujud kasih Allah, bukti kasih Allah. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Dengar sekali lagi, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah menyatakan mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat yang menggambarkan bahwa kasih Allah yang tinggi, dalam dan luas itu, kasih yang kekal, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak bisa dipisahkan dari kita oleh pedang, oleh apapun dan siapapun. Kasih yang kekal itu terwujud dalam pribadi Yesus Kristus. Satu waktu terjemahan Alkitab yang dikarang Martin Luther akan dicetak. Maka tiba-tiba salah satu bagian dari Alkitab itu, selembar kertas daripada cetakan Alkitab itu jatuh di lantai. Dan anak perempuan dari situ kan cetak daripada Alkitab terjemahan Martin Luther ini ditemukan. Dan dia membaca kalimat yang lepas itu berbunyi begini: karena begitu besar akan kasih Allah, maka diberikannya. Itu saja kalimat. Kalimat lepas itu ditemukan oleh seorang anak perempuan dari tukang cetak yang sedang mencetak Alkitab terjemahan Martin Luther, Bapak Gereja, Bapak Protestantisme. Lalu kalimat yang dibaca anak perempuan si tukang cetak itu berbunyi, karena begitu besar kasih Allah maka diberikannya. Titik. Maka anak ini bersuka cita dan dia lari-lari kepada ibunya dan berkata, "Mama, saya temukan bagian Alkitab yang lepas yang diterjemahkan oleh Martin Luther. Ini mak bunyi kalimatnya." Maka dibacakanlah bunyi kalimat itu seperti berikut: karena begitu besar kasih Allah akan dunia, maka diberikannya. Mamanya berkata kepada dia, "Berikan apa?" Mamanya melotot sama anaknya yang jumpai lembaran yang lepas jatuh di lantai itu. Mamanya melotot karena mendengarkan anaknya dengan sukacita membacakan bahagian Alkitab yang terlepas itu yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya. Mamanya bilang, "Berikan apa?" Anaknya menjawab mamanya, "Tidak peduli apa yang akan diberikannya, karena kasih Tuhan yang besar itu pasti akan memberikan padaku apa yang aku perlu dalam hidup ini, sekarang dan hidup nanti." Mamanya bingung dan berkata, "Diberikan apa?" Anaknya berkata, "Nggak usah dijelaskan apa yang diberikannya. Oleh karena yang penting asal Allah mengasihi aku, kasihnya adalah merupakan andalanku, maka pasti dia akan berikan padaku apa yang aku perlukan dalam hidup ini, sekarang dan nanti." Ada haleluya saudaraku. Jarang aku bertanya ada haleluya, tapi untuk yang satu ini relakan aku bertanya, apa ada haleluya saudaraku? Ini pertanyaan pendeta lama. Yang pendeta baru tidak perlu nanya-nanya, karena zamannya udah berubah. Dulu encim-encim tidak bersekolah, maka apa kata boksu di mimbar dia? Amin, amin. Tapi sekarang si cucunya si Engkong dan Encim ini sudah di universitas, bawa tas isinya kertas. Jadi dia sudah bilang, jangan tepuk tangan sembarangan, dengar dulu. Maka pendeta zaman sekarang mesti mengerti itu. Jangan baru 5 kata, apa ada amin. Baru 5 kata, apa ada haleluya. Sesuatu yang diulang-ulang sudah kurang bagus lagi, bos. Kemanapun Anda pergi beribadah di aliran Pantekosta, kalimat yang selalu beri tepuk tangan dulu, beri tepuk tangan dulu. Jadi membosankan juga kalau tepuk tangan melulu.
Kalau cuma 2-3 kali tepuk tangan masih pas-pasan ya. Makanan perlu garam, tapi kalau garam sekilo dituangkan dalam sop, jadi akhirnya nggak enak juga karena kebanyakan garamnya. Pas-pas aja kenapa? Kalau kita hadir kebaktian selalu pandang kiri, pandang kanan. Tadi baru saya pegang tangan sama dia 2 menit yang lalu. Kok sekarang saya pegang tangan lagi sama dia gara-gara anjuran dari mimbar. Pandang kiri, pandang kanan. Kenapa mesti begitu terus? Zamannya sudah bukan lagi untuk cuma sekedar cokokin aja dari mimbar. Zaman sekarang tidak mau butuh cokokan. Dia mau butuh apa yang kira-kira mantap untuk aku telan. Yang tidak mantap aku pulangkan kepada pendeta. Yang mantap aja bagiku aku bawa pulang. Yang tidak mantap aku pulangkan kepada pendeta. Nah kalian yang tadi yang mau pergi ke seminar, mau pergi ke Kalimantan. Mana mereka sekarang? Mereka sudah pergi tungguin kaset ya. Ya ilah kenapa jadi begini sih? Oh, kau ada di situ ya, baguslah kalau begitu. Kau bikin malu aku sebagai dosenmu. Hanya gara-gara duit yang tidak seberapa itu kau datang kayak tukang dagang, bagaimana sih? Di manakah imanmu? Apa yang aku ajar di kelas kau jadi nggak masuk di kepala, kau turun di kaki. Orang Sunda berkata kumaha ye teh si barudak eta. Nah kalian yang mau pergi ke Kalimantan atau pergi kemana saja mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Sekarang kau melayani zaman yang berbeda. Khotbah aja. Bikin keren khotbah itu. Nanti kalau sudah mengena baru sarjana hukum di belakang berkata amin. Mahasiswa semester kelima di bagian tengah berkata glory bagi Tuhan. Encim tua di depan berkata hanya, artinya haleluya juga. Haleluya. Begitu aja. Begitu. Jadi kita mesti mantapkan langkah. Jadi haleluya. Nah kasih Tuhan yang dahsyat dan luar biasa itu hanya bisa tercurah di hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Jadi kita mesti mantapkan langkah. Kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka bagaimana Allah bisa kerja? Kalau Roh Kudus tidak bekerja, wujud kasih Tuhan itulah Kristus itu sendiri. Jadi si anak tukang cetak tadi bilang sama mamanya, ma aku tidak peduli ma. Harus diberikan apa? Aku tahu bahwa kasih Tuhan yang besar itu akan mewujudkan dia. Memberikan yang pas, yang cocok, yang berguna bagiku dalam hidup sekarang dan hidup nanti. Itulah keyakinan kita. Lalu firman Allah berkata kalau Allah tidak menyayangkan anaknya yang tunggal dan memberikannya kepada kita. Masakan yang lain dan yang kita perlukan dalam hidup ini masa tidak disediakannya. Dengan lain bahasa yang mahal saja Tuhan bisa beri. Apatah lagi yang murah. Tanah di sebelah ini berikun murah di hadapan Allah. 60 miliar termasuk kategori murah bagi Allah. Dibandingkan dengan Kristus yang mati tergantung di kayu salib. Tunjuknya nggak boleh ke sana ke sini. Yang tergantung di kayu salib. Haleluya, tunjuknya salah. Ini mah lampu, kita mesti tunjuk ke salib. Salib hentar aku terus, salib hentar aku terus, masuk surga, terang rumah yang senang. Salib hentar aku terus, salib hentar aku terus. Itu nyanyian di kampung waktu aku di Tarutung. Salib hentar aku terus, haleluya. Salib berbicara tentang yang mahal Allah telah beri. Apalagi yang murah bernama kebutuhanku. Hanya sekedar makan, minum dan pakaiku. Tuhan Yesus berkata tengok burung yang ada di udara. Tidak menanam, tidak mencangkul, tidak punya lumbung tempat simpanan makanan. Bapamu di surga memelihara dia. Apatah lagi kamu hai orang yang kurang percaya. Aku lebih mahal dari burung, aku lebih mahal dari kuntum bunga. Karena bukan untuk demi kuntum bunga Kristus mati tergantung di kayu salib. Tapi untuk akulah, walaupun aku ini tinggi tidak seberapa, hidung kurang meyakinkan, bibir kurang meyakinkan, jidat kurang meyakinkan, cara jalan kurang meyakinkan, tapi untuk akulah Kristus mati tergantung di kayu salib. Haleluya.
Jangan cuma duduk nyesal-nyesalin diri, lihat diri di muka kaca, lalu ngomong-ngomong, aku macam begini mesti mati pada zaman company. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Haleluya. Apapun kita, bagaimanapun kita, dan siapapun kita, apa latar belakang kita, haleluya, kasih Tuhanlah yang menopang kita. Kasih Tuhanlah yang menaungi dan melindungi kita. Itulah jaminan kita, bos. Jangan duduk lihat kekuranganmu dan masalah yang belum dipecahkan lalu kau ragukan kasih Tuhan. Dijauhkan Allah gerangan di antara kita. Haleluya, tujuan khotbah ini untuk memberikan kita keyakinan bahwa kasih Tuhan yang dalam, tinggi dan luas, yang tidak bersyarat, yang kekal, itu yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun dan siapapun adalah jaminan kita. Haleluya. Taruhlah kita tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa, enggak apa-apa. Asal kasih Tuhan menjadi bahagian kita. Dan ini gratis, bos, tidak bayar. Karena ini pemberian cuma-cuma dari Roh Kudus. Asal kau buka hati, itu saja bayarannya. Tapi kalau kau cuma buka telinga, hati terkunci, kau cuma amin amin amin, begitu pulang suami nanya, khotbah tadi apa? Gua kagak ngerti. Haleluya. Itu namanya cuma masuk di telinga, dia nggak nyangkut di hati. Tapi kalau dia nyangkut di hati, kita begitu pulang dari sini, suami nanya, kita bilang duduk. Khotbah pendeta hari ini minimal begini, aku ulangi dengan bahasaku sendiri. Dia ngomong tentang kasih Tuhan yang tak terukur dan tak terduga itu. Yang pertama, Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tinggi, dalam dan luas, tidak terpahami oleh akal dan pikiran, dan kasih yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun dan siapapun. Karena itu kau berangkat ke kantor tidak perlu takut orang tantang kau ini orang apa? Kristen, langsung kau ngomong. Jangan kau bilang kau dengar suara toke Kristen, toke bukan, aku bukan Kristen. Jangan begitu. Kau berangkat dengan mantap. Jadi kau berkhotbah dengan bahasamu sendiri. Suami bilang betul, biniku ini mesti jadi pendetaku di rumahku. Itu haleluya. Jadi saudara sekalian, yang kedua, kasih Allah itu kasih yang dibuktikan dalam Yesus Kristus. Nah karena itu tadi anak itu bilang, ma aku tidak perlu tahu ma. Yang aku tahu cuman kasih Tuhan itu meliputi aku dan akan memenuhi segala keperluanku. Nah karena itu kita tidak perlu melihat hal-hal yang lain. Mata kita tertuju hanya kepada Tuhan dan kasih-Nya. Karena Yesus bukti kasih Allah, maka ke dalam tangannya aku menyerahkan segala perkara yang kuperlukan. Yohanes 3 ayat 35 berkata, Bapa mengasihi, dengar, Bapa mengasihi, dengar sekali lagi, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangannya. Yohanes 3 ayat 35 sekali lagi, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangannya. Berarti apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi, apapun yang ada di lautan dan di bawah bumi ini, semua dalam kontrol dan genggaman tangan Tuhanku yang kusembah, bernama Yesus Kristus yang tidak berubah kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Pada Dialah aku berharap, pada Dialah aku berseru, pada Dialah aku meminta. Karena tanpa seizinnya pun tidak ada sesuatu yang terjadi dan akan terjadi. Tapi kalau Dia izinkan terjadi, lalu segala menjadi gampang. Pintu yang tertutup berabad-abad mulai tergeser engselnya, dan terdengar retakan pintu mulai terdengar untuk terbuka, dan mengalirlah berkat yang kuperlukan. Yang perlu aku buat cuma sabar dalam sengsara dan tekun di dalam doa. Haleluya. Inilah andalanku, karena itu pada Dialah aku mengadu, pada Dialah aku berseru. Doa sajalah merupakan jawaban dari segala-galanya. Sekarang ini kita sedang ada dalam gerakan dan roh doa. Doa sekarang, gerakan doa seperti bola salju yang berputar terus, yang tidak makin kecil tapi makin besar dan memenuhi seluruh dunia. Kita lihat sekarang ini gerakan doa sedang terjadi di mana-mana. Kita baru saja selesaikan gerakan doa nasional yang diadakan di Istora Senayan dan Stadion Lapangan Bola Kaki Senayan, di mana ratusan ribu terakhir pada hari Jumat minggu lalu membanjiri stadion ini dan berdoa bersama. Dia sedang bergulir terus bola doa ini, sehingga olehnya doa saja merupakan andalan.
Tidak ada pilihan lain. Karena itu kembali dari mimbar ini saya himbau kita yang terlibat dalam gerakan doa puasa untuk meminta campur tangan Tuhan Yesus yang menggenggam segala perkara yang ada di surga, di bumi dan di bawah bumi, untuk meluluskan bagi kita dan bagi kemuliaan namanya gereja yang sedang kita dambakan bersama, dan penyelesaian tanah di sebelah yang sedang kita gumuli bersama. Kecil bagi Tuhan. Semua beralam genggaman tangan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia merupakan wujud kasih Bapa. Karena itu Yohanes 3:35 sekali lagi, Bapa mengasihi anak, dengar. Bapa mengasihi anak. Karena itu ke dalam tangannya Bapa serahkan segala sesuatu. Layaklah dia menyandang predikat nama orang yang dikasihi Allah. Jadi sayang sekali kalau kita sudah menghayati nama Yesus yang ke-115 dan kurang yakin bahwa segala keperluan kita, segala idam-idaman hati kita, segala yang kita mimpikan, idam-idamkan, rencanakan, gumuli dalam doa, itu lupa kita bahwa semua ada dalam tangan Tuhan Yesus. Jadi kita mesti yakin ini. Karena itu pada dia saja kita mengadu, pada dia saja kita meminta. Minggu lalu mulai sejak hari Selasa sampai hari Kamis ada pertemuan para pendeta gereja Bethel Indonesia CDKI di Wisma Kinasi Caringin Bogor, Jawa Barat. Kita hadiri sana selama 3 hari dari pagi jam 6 sampai sore jam 9 malam, setengah 10 kadang-kadang. Untuk bergumul membicarakan organisasi, hal-hal yang bertalian dengan putaran roda organisasi gereja Bethel Indonesia. Di sana kita berdebat, di sana kita mengadakan argumentasi, kita menghadirkan segala perdebatan itu dengan tujuan mencari sebuah kebenaran untuk dihadirkan sebagai patokan dan panduan berorganisasi dalam gereja Bethel Indonesia. Haleluya. Dan pada hari terakhirnya saya belum pelantikan para pejabat yang terdiri dari pendeta pembantu dan pendeta muda yang jumlahnya ratusan orang. Dari segala jemaat yang ada di DKI khusus gereja Bethel Indonesia, maka usulan-usulan dalam warna sari dimintakan. Saya mengangkat tangan dan saya memberikan usulan terakhir. Saya berkata bahwa gereja harus dipimpin oleh orang-orang yang mendapat ridho dari atas, yang bebas dari KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Dan saya berkata bahwa orang dunia saja mengerti. Lalu saya ungkapkan sebuah ungkapan bahwa sekarang ini ada AA Gim atau Abdullah Gim Nastiar, begitu populer di kalangan umat muslim sampai dia diusulkan menjadi presiden dalam pemilihan tahun 2005. Dan begitu mantap sampai mereka membuka semacam internet dengan judul aagimpresiden.com. Artinya Anda yang ingin memilihnya, Anda harus masuk ke situ memberikan suara. Lalu seorang politikus memberikan komentar, kata saya dalam pendahuluan usul saya itu, saya katakan seorang politikus negeri ini yang cukup terkenal memberikan komentar tentang itu. Lalu dia berkata siapa saja boleh dipilih jadi presiden, siapa saja boleh, termasuk Anda pun juga boleh mengusulkan diri jadi presiden. Siapapun juga bisa, tapi menjadi presiden itu minimal memenuhi 4 kriteria. Yang pertama bukan saja pintar ngomong, tapi kedua mengerti administrasi. Yang ketiga mengerti berorganisasi, dan yang keempat punya pengalaman internasional. Orang dunia saja mengerti bahwa seorang pemimpin itu ada persyaratannya. Persyaratan yang betul-betul memenuhi kriteria yang diminta. Lalu saya bilang bahwa Jitro memberi nasihat kepada Musa yang terungkap dalam Keluaran pasal 18. Dia katakan bahwa pilihlah pemimpin 1000, pemimpin 500, pemimpin 150 dan 10. Lalu ayat 21 dari Keluaran 18 itu dikatakan orang-orang yang kau pilih menjadi pemimpin 1000, 500, 150 dan 10 itu minimal memenuhi 4 kriteria. Pertama, cakap dalam bidangnya. Anda akan lihat ledakan-ledakan terjadi kalau sesuatu ditangani oleh orang yang cakap dalam bidangnya. Artinya kalau seorang yang membangun, ahli pembangunan, insinyur, seorang dalam bidang medis minimal mesti dokter kawakan. Anda melihat ledakan-ledakan terjadi dalam bidang apapun, baik sekuler maupun bidang pekerjaan Allah, kalau ditangani oleh orang-orang yang cakap dalam bidangnya.
Saya katakan selalu dalam khotbah saya bahwa untuk main bola kaki siapa saja bisa. Cuma sekedar bawa bola tendang-tendang di lapangan hijau mah jangankan kita, nenek-nenek yang sebentar lagi masuk lubang kubur juga dapat mengerjakannya. Tapi menjadi pemain bola kaki sampai nongol ke permukaan dan mendapat bayaran jutaan US dollar seperti Maradona, sebagai juga Ronaldo dan pemain-pemain bola kaki dunia lainnya, itu bukan perkara gampang, harus memiliki kecakapan khusus. Ambil bola basket, lempar banting-banting di lantai dan lempar ke keranjang, berteriak-berteriak seorang diri, siapapun juga bisa. Tapi menjadi pemain bola basket ternama dunia seperti Michael Jordan, that's another story. Ini cerita lain bos, karena memiliki kecakapan khusus. Ambil stick golf, bawa bola golf ke lapangan dan ngomong sendiri, pukul sendiri dan berkata saya bermain 10 lubang. Bisa saja bos. Tapi menjadi pemain golf ternama dunia seperti Tiger Woods, lain lagi ceritanya. Ini kecakapan khusus. Karena itu Jitro bilang sama Musa, pilih orang-orang yang memiliki kecakapan. Cakap, pertama persyaratannya. Kedua, takut Tuhan. Cakap saja nggak takut Tuhan, itu perusak utama dalam dunia ini. Perusak dalam dunia ini dikerjakan oleh orang-orang pintar bos, bukan orang-orang bodoh. Mana ada orang bodoh bisa rancang bom, mana ada orang bodoh bisa bikin perkara-perkara spektakuler. Itu orang pintar, tapi orang pintar yang gak takut Tuhan bikin susah dunia ini. Jadi pintar saja gak cukup, mesti takut Tuhan. Itu kata Musa, kata Jitro kepada Musa. Yang ketiga, dapat dipercaya. Dia bisa mempertanggungjawabkan apapun yang dipercayakan kepadanya. Bos bilang nih 5 juta bawa ke pasar pagi belanja. Dia pulang dia beri laporan. Bos 5 juta aku dapatkan dari bos. Aku tidak mau rugi dari 5 juta itu. Aku tidak pakai uang taksi. Aku jalan kaki. Tuh lihat. Dia tidak mau korting. Mentang-mentang dikasih 5 juta. Lalu naik taksi. Dia naik bus. Karena dia bisa dipercaya. Uang 5 juta itu dia pikir ini kan uang bos, bukan uang saya. Saya tidak boleh pakai seenak saya. Kalau semurah mungkin saya bisa bikin, kenapa tidak? Barang purus saya jalan kaki. Tapi kalau jalan kaki lama, udah deh saya naik bus aja deh. Dia bilang, bos saya naik bus bos. Ini karcis busnya sebagai bukti. Saya lapar bos, tapi saya tidak minum es. Saya enggak. Nih lihat nih bibir nih kering nih. Dia tunjukin. Karena memang dia bisa dipercaya. Jangan mentang-mentang dikasih 5 juta lalu makan di restoran sampai 1,5 juta bayarannya, ditunjukin bon lagi, gak dipecat. Itu mujizat. Mentang-mentang dikasih uang 5 juta lalu dia hambur-hamburkan seenaknya. Ini namanya gak bisa dipercaya. Tapi dia bisa dipercaya. Dia jalan, bibir keringnya dia tunjukin. Bos sebenarnya kalau saya bisa makan habis ini uang bisa bos. Tapi lihat nih kering, pecah 3 nih bos. Lihat nih bos. Itu namanya bisa dipercaya. Bos cuman uji 5 juta, udah makan siang 2,5 juta, sisa 2,5 juta. Lain kali gak dipercaya lagi. Tapi kalau 5 juta dia bisa pertanggungjawabkan, bos lain kali bilang, nih 50 juta pegang. 50 juta bisa dipertanggungjawabkan, nih 500 juta kau pegang. Bisa dipertanggungjawabkan, terakhirnya bos bilang udah, sekarang bikin kejutan. Kau jadi bos, aku jadi kuli. Saking kau kaget kau pingsan dulu. Begitu. Apalagi Tuhan Allah yang ada di sorga. Kalau di kita Tuhan Allah di sorga lihat, ini hambaku Yakob Nahua ini bisa dipercaya. Sorga kirimkan. Terus. Di persidangan para pendeta tanya saya, Pak, kok Bapak dapat uang begitu gampang untuk pembangunan gereja ya? Sekarang di kantong Bapak sudah berapa miliar sih untuk pembangunan 60 miliar itu? Saya bilang, proyek ini bukan saya punya. Karena itu saya tidak perlu memegang uangnya. Proyek ini adalah proyeknya Tuhan Yesus. Karena itu dia sendiri yang pegang uangnya. Tinggal cuman aku yang perlu, tinggal aku kasih apa-apa bos. Dan kalau aku sudah kasih apa-apa bos bilang, tunggu tanggal mainnya.
Ya saya bilang begitu. Harus dulu saya bilang. Pertama, cakap. Kedua, takut Tuhan. Ketiga, bisa dipercaya. Dan keempat, tidak menerima uang suap. Untuk yang satu ini, aku agak sedikit kecil suaranya. Tidak menerima uang suap. Ya, kalau uang sudah bicara, hitam bisa jadi putih, putih jadi hitam. Itu nggak boleh dalam pekerjaan Tuhan. Karena itu usul saya. Saya mulai usul itu. Pendahuluannya kepanjangan, usulnya cuma satu kalimat. Saya bilang karena itu. Bagaimana kalau dalam persidangan sinode nanti? Semua rata-rata puasa dulu 1 hari. Untuk minta Tuhan memberikan dan menunjuk mana yang pantas menjadi pemimpin kita. Semua henyak. Karena ini pekerjaan mulia, ini pekerjaan Tuhan. Pekerjaan dunia saja orang puasa dulu. Masa untuk pekerjaan Tuhan kita cuman hura-hura, rame-rame. Nah, maka diagendakanlah untuk persidangan majelis daerah terakhir nanti harus ada sehari sebelumnya puasa. Untuk pemilihan ketua nanti dalam persidangan sinode harus 1 hari dulu puasa. Karena dengan demikian kita akan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme. Kita akan bebas dari tangan-tangan manusia yang mengatur. Hanya tangan Tuhan yang dapat mengatur segala perkara. Kalau kita yakin bahwa Tuhan Yesus menggenggam segala sesuatu. Karena dia Tuhan yang dikasihi oleh Bapa. Haleluya. Karena itu apalagi yang perlu kita khawatirkan. Hal yang ketiga, bukan saja Bapa mengasihi kita, bukan saja kasihnya terwujud dalam pribadi yang bernama Yesus Kristus, tapi yang ketiga tentang kasih Bapa itu ada tujuannya. Dia bukan center class yang cuma datang bagi-bagi kado, lalu dia bagi-bagi. Pembagiannya ada tujuan. Apa yang dia wujudkan dalam kasihnya ada punya tujuan dan muaranya ada. Ada 4 tujuan dari kasih Tuhan. Yang pertama, kasih Allah diwujudkan bagi kita supaya kita percaya dan taat kepadanya. Kasih itu dinyatakan supaya kita percaya kepadanya. Ayat yang sangat digemari oleh Pak Hotma Sitompul, yang beliau selalu kalau ketemu dengan saya, dengan siapa saja ngomong-ngomong ini ayat. Bilangan 14 ayat 11 yang berkata, berapa lama lagi umatku akan menista aku, walaupun aku telah mengadakan berbagai mujizat di antara mereka. Karena kasih Tuhan itulah maka perkara-perkara spektakuler yang identik dengan mujizat telah Tuhan kerjakan satu lepas kepada yang lain. Pertolongan yang satu lepas kepada pertolongan yang lain. Anugerah yang satu lepas kepada anugerah yang lain. Oleh karena kasihnya yang besar itu tujuannya supaya umatnya tidak ragu, umatnya tidak lagi bimbang, umatnya tidak lagi nanya-nanya, Tuhan di mana pertolonganmu? Sebab kalau kita nanya-nanya, kita ragu-ragu, itu bentuk nistaan kepada Allah. Anda bertanya dengan jalan apa aku menista Allah? Kalau kita meragukan kuasanya, itulah bentuk nistaan. Kalau kita tidak percaya bahwa dia bisa bikin mujizat sekali lagi, kalau kita tidak percaya bahwa dia bisa dengar doa kita sekali lagi, kalau kita sudah tidak percaya lagi bahwa Allah bisa mengerjakan mujizat. Jadi kalau kita sudah ragu, kita duduk nanya-nanya, identik dengan penistaan kepada Allah. Karenanya dia berkata, berapa lama lagi umatku menista aku. Haleluya. Jadi tujuan dari kasihnya yang mengerjakan mujizat, yang mengerjakan perkara-perkara spektakuler, tujuannya supaya kita semakin mantap di dalam dia, semakin taat dan tunduk berserah kepadanya. Kepada jemaat Korintus, Rasul Paulus menyurati kalimat berikut ini. 2 Korintus 5 ayat yang ke-14 dan 15.
2 Korintus pasal 5 ayat 14 dan 15 berkata, sebab kasih Kristus yang menguasai kami karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang telah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Aduh, dengar, ini ayat terlalu luar biasa, perlu diulang sekali lagi. 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang telah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Itulah tujuan kasih Allah. Tujuannya supaya kita tidak hidup lagi bagi diri sendiri, tapi bagi Dia dan bagi sesama. Hidup kita kosong, hidup kita tidak punya gairah karena kita hidup bagi diri kita. Kita terlalu menjadikan diri kita pusat segala-galanya. Ego kita lah yang telah membuat hidup kita gersang. Ego kita lah yang telah membuat hidup kita kosong, tidak bergairah. Tapi kalau kita singkirkan ego kita dan menempatkan Kristus paling depan dan sesama paling depan, lalu hidup kita bergairah. Hidup kita mengalami vitalitas. Luar biasa. Nah, kekurangan kita selama ini cuma kita hidup bagi diri. Orang yang hidup bagi diri itu gersang hidupnya. Jadi kau mesti hidup sama dengan orang lain. Kalau sudah kunci diri sendiri di dalam kamar dan kau berhari-hari di sana saja untuk dirimu, percayalah kau bisa ketawa seorang diri alias gila. Saya baca buku Stress Solution yang pernah diberikan beberapa tahun yang lalu waktu saya pergi ke Amerika, dan saya di airport karena tunggu pesawat delay, saya lihat dia di toko buku. Di situ saya dapat sebuah buku dengan judul Stress Solution. Dan dia berkata kalau kau stres kerjakan beberapa langkah. Pertama, tidur 7 sampai 8 jam minimal sehari. Lebih dari itu pun juga bikin kau ngaco. Cukup 7 jam sampai 8 jam sehari. Yang kedua, berolahraga secara teratur seminggu 2 sampai 3 kali. Yang ketiga, hindari makan makanan yang pedas dan juga jangan minum kopi lebih dari 3 sampai 4 cangkir sehari. Yang berikut ialah berusaha untuk kau ikut kegiatan sosial. Bersekutu dengan sesamamu minimal seminggu sekali. Dan kebaktian itu merupakan persekutuan kita. Karena itu kalau orang rajin ke gereja, dia lebih banyak mengalami sukacita daripada ke gereja cuma setahun sekali menjelang Natal karena ada teh kotak dan kue bolu. Di Amerika diadakan penyelidikan bahwa orang-orang yang pergi ke gereja secara teratur setiap minggu, maka usianya rata-rata 75 ke atas. Sedang yang ke gereja setahun sekali cuma menjelang Natal dan Tahun Baru, mati rata-rata umur 50. Karena itu kau jangan anggap ibadah itu enteng. Karena manusia itu makhluk sosial, dia tidak bisa hidup sendiri bagi dirinya. Dia butuh orang lain. Karena itu kalau kau mau pingin umur panjang, rajin ke gereja. Moto lama kita berbunyi apa? Apapun yang terjadi. Kok cuman perempuan, laki-laki di mana suaranya ya? Sekali lagi, pertanyaanku, apapun yang terjadi. Yang berikut katanya, tertawa minimal sehari sekali secara terbahak-bahak. Jadi ketawa jangan begini. Tapi ketawa. Coba ketawa rame-rame dulu. 1, 2, 3. Haleluya. Jadi kalau suami marah-marah, kita sambut dengan apa? Kalau istri marah-marah karena kita lagi usaha bangkrut akhir-akhir ini, apa sambutan kita? Kita ada masalah dan pergumulan, kita sambut dengan apa? Haleluya.
Tuhan Allah ini memang dokter di atas segala dokter. Firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Kita nyanyi dulu, musik. Amankan, kita nyanyi dulu. Hati yang gembira adalah obat. Nyanyi dengan sukacita, bangkit berdiri dulu supaya kita hilangkan kejemuan di antara kita. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, lebih semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Baik, silakan duduk. Luar biasa. Jemaat GBI Mawar Saron memang dahsyat, men. Luar biasa. Jadi hati yang gembira itu obat. Haleluya. Jadi kalau tiurlan anak kita yang sudah bertunangan dengan sang kekasih yang akan bakalan jadi mantu kita, tinggal 3 bulan lagi tiba-tiba mendadak berubah sikap. Dan dia hanya tuliskan sepotong kertas butut kepada tangan anak kita yang berbunyi tiur, sampai di sini perjalanan cinta kita. Jangan kau bertanya kenapa, tapi tanyakan pertanyaan itu kepada dirimu sendiri. Kau tidak usah menangisi perjalanan dan kepergianku, tapi tangisilah dirimu dan hari jadimu. Demikian salam pahit mantan kekasihmu, perlindungan Sidabutar. Maka jangan kau lari kepada baygon, tetapi kamu membaca surat dan menyambutnya dengan haleluya. Menyambutnya dengan sukacita. Memang hidup ini enteng kalau kita mengerti rumusan-rumusan yang diberikan Tuhan lewat firman-Nya. Jadi tujuan dari kasih Tuhan itu supaya kita semakin taat sama Tuhan. Persoalan kita ialah karena kita hidup bagi diri kita sendiri, tapi coba kita hidup bagi sesama. Wah, waktu di persidangan majelis daerah pendeta-pendeta yang di Kinasi itu, wah memang sengaja diundang hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Satu diundang dari Australia, namanya Jack Haynes. Saya kalau pertemuan-pertemuan macam begitu, saya juga tidak mau hilang kesempatan. Pokoknya saya pagi-pagi sudah datang, jam 6 ibadah mulai, jam 6 saya sudah hadir dan ikut ibadah, nyanyi, angkat tangan, tepuk tangan dan dengar firman, mencatat poin-poin yang penting, karena semampu-mampunya kita menghayati kan kita bisa lupakan, kita catat supaya kita pulang kita kaji kembali firman Tuhan itu, pentingnya begitu. Jadi pendeta Jack Haynes ini berkhotbah. Dia bilang, saya adalah seorang Amerika yang pindah ke Australia untuk imigran. Oleh karena saya ini terpanggil menjadi misionaris. Saya dan istri punya rumah yang cukup mewah, ada kolam berenang, berbagai-bagai dekorasi dan hal-hal nyaman lainnya ada pada rumah itu. Kami dipanggil Tuhan untuk meninggalkannya, dan istri saya satu waktu duduk di beranda rumah itu, memandang kolam renang dengan linangan air mata, memandang sofa dan kursi-kursi empuk dengan linangan air mata, memandang pekerangan luas dan pemandangannya depannya dengan indah dengan linangan air mata, karena segera akan kita tinggalkan rumah itu dan menjadi hamba Tuhan di Sydney, Australia. Berangkatlah mereka. Dan dia berkata, selama 3 tahun kami cuma gedor rumah yang satu kepada rumah yang lain. Dan selama 3 tahun kami cuma baru temukan 50 jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Tapi 50 jiwa yang pertama ini kolekte yang kita pungutkan, maka semua kami sumbang untuk pekerjaan misi di Indonesia. Untuk membayar gaji saya saja tidak cukup, kata pendeta Jack. Tapi kami sumbang semua kepada pekerjaan Tuhan. Dan gereja kami adalah gereja yang betul-betul terbeban untuk misi.
Dan kami melihat gereja kami diberkati secara luar biasa karena kami senang untuk mengerjakan misi. Dan dia berkata yang sangat menggugah hati saya, dia bilang begini, bahwa pekerjaan misi itu mulai dari diri saya. Saya tidak saja menganjurkan orang memberi, tapi saya juga harus memberi sebagai contoh di muka jemaat. Dan dia berkata bahwa selama bertahun-tahun gereja kami ini pindah-pindah setelah Tuhan memberkati gereja kami. Kami kadang-kala sewa gedung kasino, kadang-kala kami sewa gedung bioskop, kadang-kala kami sewa restoran, kadang kami sewa night club untuk kebaktian karena kami tidak punya gedung gereja. Tapi kalaupun kami tidak punya uang gereja, tapi kami memberi 50% dari income gereja untuk bantu misi. Dan kami begitu luar biasa diberkati Tuhan. Lalu dia bersaksi. Satu waktu dia rindu, karena bukan saja gereja pindah-pindah lokasi beribadah, tapi dia juga pindah-pindah kontrak dari satu tempat kepada tempat yang lain. Lalu satu waktu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya rindu punya sebuah rumah. Rupanya dia tanpa ngomong dengan istri, tapi istrinya juga sudah lama pendamkan keinginan ini. Lalu satu waktu dia bilang sama istrinya, Ma, aku rindu bagaimana kalau kita punya sebuah rumah. Istrinya bilang, aku juga telah rindu itu, tapi aku malu mengungkapkannya, takutnya kau stres. Nah, sepakatlah mereka berdua punya sebuah rumah, supaya jangan kontrak-kontrak pindah-pindah lagi. Maka mereka sepakat untuk setiap minggu kumpulkan $10, masukkan di bank account. Lalu sudah beberapa bulan mereka sudah masukkan puluhan dolar setiap minggu, dan uang itu secara ajaib begitu dicek dia bertambah secara mujizat. Lalu satu waktu pada gedung yang sama di mana bank, di mana mereka simpan uang itu di bawah, itu ada beberapa lantai, dan lantai di atas gedung pertemuan, dan mereka mengadakan konferensi misi setahun sekali di gerejanya. Diundanglah pendeta tamu, dan pendeta tamu itu datang berkhotbah dengan dahsyat, dan dia berkata kita harus memberi kepada misi karena pekerjaan misi merupakan pekerjaan tertinggi yang ditugaskan Kristus bagi gerejanya. Dengan perintah agung, pergilah jadikan sekalian bangsa menjadi murid. Lalu sementara pendeta tamu ini berbicara, Roh Kudus mendakwa dia untuk menyerahkan uang simpanan yang telah dia simpan itu untuk pekerjaan misi. Lalu selesai pendeta tamu berkhotbah, pendeta Jack berdiri karena dia gembala sidangnya. Lalu dia mulai berkata bahwa saya pertama-tama minta maaf dulu kepada istri saya karena istrinya duduk depan, bahwa tanpa harus runding dengan istri saya dulu, saya proklamirkan lewat mimbar ini bahwa uang yang pernah saya simpankan selama ini untuk membeli rumah, saya sumbangkan semua untuk pekerjaan misi, hanya membiarkan $1 sebagai tempat, sebagai dolar sisa untuk nomor account itu supaya jangan ditutup. Maka dia proklamirkan dengan cara yang ajaib, $1 sisa itu Tuhan bisa memberikan dia rumah dengan 5 kamar dengan cara mujizat. Mana ada kita bisa beli rumah di Australia dengan 5 kamar, khususnya kota Sydney, dengan 5 kamar dengan harga $1. Tapi kalau Allah mau mengadakan mujizat, dia tidak kekurangan cara dan metode untuk melakukan itu. Lalu dia bersaksi lagi kepada tempat hal lain. Dalam khotbah yang sama dia bersaksi bukti mujizat yang kedua ialah kami rindu membeli sebidang tanah. Lalu pendeta Jack berkata, aku sudah rasanya kurang karena jemaat ini telah aku tantang untuk memberi. Mereka membawa perpuluhan, mereka membawa korban ucapan syukur, dan mereka membawa korban misi. Di atas perpuluhan yang mereka beri, di atas persembahan syukur yang mereka beri, mereka juga harus sisihkan sedikit uang yang dari korban mereka seturut kemampuan untuk pekerjaan misi. Jadi dia sudah malu untuk ungkapkan itu kepada jemaat untuk memberi. Tapi dia rindu untuk membeli sebidang tanah, hanya 5.000 meter saja, supaya mereka bisa bangun sebuah gedung gereja, supaya mereka tidak pindah-pindah. Tapi akhirnya karena dia malu ungkapkan itu dari mimbar, maka selesai khotbah dia ajak pendeta tamu ini untuk makan. Dan bukan saja pendeta tamu yang berkhotbah diajak makan, tapi ada satu pendeta tua yang sudah umur hampir 80 tahun, yang dianggap sebagai seseorang yang disebut sesepuh pekerjaan Tuhan seluruh Sydney. Dia pendeta yang cukup dikenal, punya gereja yang besar. Lalu sementara makan siang mereka bertiga, maka pendeta tua ini berkata, Jack, tadi malam aku bermimpi dan aku melihat vision bahwa gerejamu dan gerejaku harus merger. Gerejamu dan gerejaku harus bergabung jadi satu, dan semua fasilitas gereja ini aku serahkan padamu untuk kau menggembalakannya. Saking bingungnya pendeta Jack, dia berkata, I beg your pardon please. Maksudnya apa tadi Bapak ngomong, coba sekali lagi. Dia bilang, tadi malam aku mimpi dan aku melihat vision
Bahwa gerejamu dan gerejaku harus merger, harus bergabung jadi satu, dan kau menjadi gembalanya. Hidup. Rasul Paulus berkata, apapun yang kau perbuat, kau makan, kau minum, lakukan untuk Tuhan dan kemuliaan. Itulah tujuan. Jadi kasih Tuhan yang dibicarakan lewat nama Yesus, orang yang dikasihi Allah, itu mempunyai target dan tujuan. Sejauh kita hidup untuk diri sendiri, hanya untuk pekerjaan Tuhan kita punya sendiri, pelayanan kita kering, hidup kita kering, kita gersang. Tapi sejauh kita makin memberi, maka kepada kita akan diberi. Hanya dengan jalan memberi kita diberi, dengan jalan menolong kita tertolong, dengan jalan menghibur kita dihibur, dengan jalan menyelamatkan kita diselamatkan. Itu memang rumusan dari kerajaan Allah. Dan karena Allah pencipta manusia, dia ngerti lika-liku hidup manusia, dia mengerti apa yang bikin manusia gagal dan apa yang bikin manusia sukses. Karena itu dia berikan rumusan-rumusan lewat firman-Nya. Karena firman Allah ini kehendak Allah, pikiran Allah, kemauan Allah, rancangan Allah dalam kekekalan. Karena itu jika kita berjalan seturut firman, berpikir seperti Allah berpikir, melihat seperti Allah melihat, lalu kita ada pada dimensi yang Toyonggi menamakannya fourth dimension, dimensi keempat. Haleluya. Tujuan kasih Allah yang kedua bukan saja supaya kita hidup bagi Tuhan, tetapi kasih Allah tujuan yang kedua untuk menguatkan dan membantu kita dalam menghadapi segala kesukaran hidup. Hidup tanpa kesukaran tidak mungkin. Semua dimanapun kita berada, hidup ini ada masalahnya, kesukaran. Dan semakin menjelang zaman akhir, semakin kesukaran berkadar tinggi. Siapa yang bilang? Alkitab yang bilang. Alkitab yang bilang bahwa semakin zaman akhir ini, kadar kesukaran semakin berkadar tinggi. Tapi kita tidak usah takut dengan kesukaran. Kita harus takut sama Tuhan. Karena kesukaran bagaimanapun, Tuhan dengan kasih-Nya bisa menghibur kita, memberikan kita kemampuan. Roma 8 ayat 28 berkata, segala perkara bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Ada kata kasih dikaitkan dengan kesukaran. Jadi tujuan daripada kasih Tuhan ialah memampukan kita tabah dalam menghadapi segala kesukaran. Siapa mampu menghadapi luka hati yang dikerjakan orang dekat? Siapa mampu menghadapi dan harga diri yang diinjak-injak, yang dikerjakan orang-orang yang tadinya kita percayai? Tapi jangan lihat semua itu dari sudut sakit hatinya, tapi lihat daripada kebaikan yang Allah siapkan. Dan bagaimana mungkin kita bisa tabah menghadapi semua itu? Hanya dengan kasih Tuhan. Jadi tujuan kasih Tuhan ialah membantu kita untuk tabah menghadapi segala tantangan. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita sedang dilukai hatinya. Berapa banyak di antara kita yang mungkin harga diri sudah sedang dipijak-pijak orang. Berapa banyak di antara kita dirugikan orang-orang yang kita cintai, kita hargai, kita segani, kita hormati. Tetap tenang. Tuhan akan memberikan kasih pada kita kalau kita sanggup mengerti bahwa kasih Tuhan itu membantu kita. Supaya kita bisa berkata seperti Rasul Paulus, segala perkara bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Tujuan yang ketiga dari kasih Tuhan ialah membantu kita bersuka cita dalam segala sesuatu. Tadi secara berkelakar saya berkata, apapun yang terjadi buka gigi. Hahaha. Karena itulah rumusan kerajaan Allah. Ibrani 12 ayat 5 sampai 6 berkata, hai anakku, jangan engkau anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia mengenyesah orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Dikatakan jangan engkau anggap enteng dan jangan engkau menjadi putus asa apabila engkau diperingatkan oleh Allah. Karena Allah menghajar orang-orang yang dikasihinya dan dia menyesah orang-orang yang diakui sebagai anak. Kalau kita berbuat salah, kita menerima hajaran, banyak orang pasrah karena memang salah. Tapi kalau Anda tidak salah, Anda hidup suci, Anda kudus, Anda melayani Tuhan dengan sungguh, lalu Anda terkena masalah. Itu yang menjadi pertanyaan.
Anda selalu berkata, Tuhan kurang apa lagi sih? Kurang apa lagi Tuhan? Aku kan udah bertobat, aku udah sungguh-sungguh, aku jalankan apa yang firman-Mu minta. Apalagi yang kurang? Tolonglah kasih tahu aku. Dan surga bisu 1000 bahasa. Tapi ada ayat yang bilang, anakku, jangan kau putus asa kalau Tuhan menghajarmu. Karena hajaran Tuhan itu pertanda Dia mengasihimu. Karena anak yang kukasihi aku hajar, anak yang aku akui sebagai anak aku sesah. Apa gerangan bisa membuat manusia berdiri tegak di tengah-tengah pikirannya belum mampu bisa mengkaji satu persoalan? Bagaimana dia bisa berdiri tegak menghadapi segala sesuatu yang dia sendiri belum mampu memecahkannya dengan akalnya yang kecil ini? Semua itu bisa kalau kasih Tuhan menyertai kita. Berarti kasih Tuhan itu membantu kita untuk bersuka cita senantiasa. Sehingga apapun yang terjadi tadi kita harus bikin apa? Hahaha. Yang keempat, kasih Tuhan membuat kita balik jika kita terpeleset dalam perjalanan hidup ini. Hidup ini sebuah perjalanan dan saya percaya berapa banyak kita terpeleset. Macet dan mandek, gak mau jalan lagi, capek. Berhenti aja sampai sini. Berapa banyak kita sudah kerjakan pekerjaan Tuhan begini begitulah kita bilang sudah cukup sampai di sini. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Berapa banyak kita yang maju terus. Udah capek ini jalan terus, udah capek ini jalan terus, gak puas, mau berbuat banyak lagi bagi Allah. Haleluya. Berapa banyak kita yang mesti berbuat terus. Dalam perjalanan hidup ini jatuh dan bangun itu hal biasa. Terpeleset dan tegak berdiri itu hal biasa. Kalau sudah tegak puji Tuhan karena anugerah Allah menopangmu. Tapi kalau kau terpeleset juga tidak perlu putus asa dan berkata, habislah ceritaku. Jangan bangkit lagi, pulang. Cerita anak terhilang yang saya singgung tadi menggambarkan bahwa dia terpeleset. Dia jatuh tapi dia balik. Tentunya dia balik, alasannya minimal karena dia lihat kasih Bapa. Minimal sebelum dia keluar rumah, Bapak bilang, nak, kalau kau pulang pintu ini terbuka. Minimal sebelum dia pamitan dari bapaknya, dengan membawa uang bagian takaran yang didapatkan, pergi dan menghabiskan dengan hidup yang foya-foya. Tapi minimal sebelum dia angkat kaki dari rumah, Bapak bilang sama dia, nak, kalau kau balik pintu terbuka. Kau masuk dari pintu belakang boleh, pintu depan boleh, terbuka. Minimal ada jaminan itu, dia pulang. Tapi kalau Bapak memberikan kalimat, jangan kau injak rumah ini. Ini bukan rumahmu, ini rumahku. Sekali kau angkat kaki dan tidak boleh kembali. Itu bukan kalimat Bapak. Bapak memberi jaminan bahwa kasihnya melebihi segala sesuatu. Dan anak itu pulang. Dia pulang, itulah tujuan kasih. Kasih itu tujuannya supaya yang terpeleset jangan putus asa. Yang jatuh jangan hilang harap, balik. Kasih Allah begitu tinggi, dalam dan luas. Dan kasih ini bertujuan untuk kita berserah pada Tuhan dan Tuhan saja. Supaya kita mampu menghadapi segala tantangan. Karena segala perkara bekerja untuk kepentingan kita dan kebaikan kita. Kasih Tuhan membantu kita bersuka cita senantiasa. Dan ada pintu balik dalam kasih Tuhan itu. Mari kita bangkit berdiri dan kita datang dalam doa. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Nyanyikan pujian ini sembari kita pandang Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Ku berterima
terima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, haleluya. Naikkan syukurku buat